أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah, yaitu kitab seputar pembahasan mustalah hadis bagi para pemula dan juga yang setelahnya. Karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Al-Iryani wafaqahullah. Naam. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai pembahasan as-saqtu al-khafi, yaitu terputusnya sanad tapi dengan cara yang sangat tersembunyi, enggak nampak. Nah, digugurkannya, dihilangkannya nama perawi tapi dengan cara yang sangat halus sekali. Nah, ini seperti barakallahu fikum, bisa dikatakan orang enggak tahu kalau tidak punya pengalaman atau tidak tahu jalur sanadnya yang aslinya. Kita lihat qala al-mu'allifu astamahullah as-saqtu al-khafi, yaitu terputusnya sanad tapi dalam keadaan yang yang bentuknya adalah khafi, sangat-sangat tersembunyi, enggak nampak. Kata beliau al-haditsul mudallas. Al-hadits al-mudallas. Hadits al-mudallas itu adalah hadis yang di dalamnya ditadlis. Kita lewati dulu ya. Mudallas itu berarti hadisnya telah dilakukan tadlis. Mudallis itu pelakunya, perbuatannya namanya tadlis. Perbuatannya namanya apa? Tadlis. Mudallis pelakunya, mudallas yang terjadi padanya tadlis. Paham ya? Jadi kalau dalam sanad itu nanti sudah kita lewati dulu ya contohnya. Dalam sanad itu terkadang seharusnya bersambung perawinya ini. Cuman karena dia gengsi, karena perawinya ini mengambil hadis dari muridnya, akhirnya nama muridnya digugurkan sama dia. Ya, dia hilangkan. Nah, dijatuhkan. Dihilangkan, langsung menyebutkan orang setelahnya. Nah, ini kan terputus sanadnya. Tapi halus sekali, orang enggak tahu kalau enggak pengalaman dan tidak tahu kalau tidak mengetahui keadaan perawi tadi itu. Karena contohnya gini. Mahmud Muhammad Jabir. Mahmud Muhammad Jabir. Muhammad ini tidak akan bisa ngambil hadis dari Jabir kecuali melalui Mahmud. Nah, suatu ketika Muhammad bilang qala haddatsana Jabir. Karena Mahmud ini gurunya. Paham ya? Mahmud ini gurunya Muhammad. Nah, Muhammad ini barakallahu fikum atau afan. Mahmudnya ini muridnya Muhammad. Muhammad mengambil hadis dari Jabir melalui jalurnya apa? Mahmud. Yang Mahmud ini muridnya Muhammad. Nah, karena Muhammad gengsi, wah ana enggak enak, masa ana meriwayatkan hadis dari muridku sendiri. Akhirnya nama muridnya digugurkan, langsung haddatsana Jabir. Lah Mahmudnya kemana? Orang kan tahu kalau orang pengalaman, wah ini enggak mungkin Muhammad ini langsung ketemu Jabir, enggak mungkin. Pasti melalui jalurnya siapa? Mahmud. Berarti nampak terputus sanadnya di situ. Paham belum? Nah, tujuan Muhammad kenapa kok menjatuhkan Mahmud? Karena Muhammad ini merasa gengsi. Dia kan gurunya, Mahmud muridnya itu loh. Jadi enggak pantas kata dia. Padahal enggak masalah, selama itu thiqah enggak masalah. Walaupun muridnya, gurunya enggak masalah, dibolak-balik ngambil riwayat tidak masalah. Tapi terkadang tadlis itu dilakukan karena tadi itu. Mungkin karena gengsi, karena khawatir apa? Khawatir ketahuan ngambil dari muridnya, akhirnya nama muridnya ditadlis. Nah, barakallahu fiikum, disamarkan. Atau contoh yang lain, contohnya apa? Tadlis dilakukan karena apa? Karena khawatir ketahuan identitas atau keadaan perawi tersebut. Contohnya, Muhammad punya guru namanya Mahmud. Mahmud itu kunyahnya Abu Abdullah. Nah, kunyahnya ini enggak ma'rufnya dengan nama Mahmud. Nah, Mahmud ini dhaif dia. Karena biar enggak nampak, biar sanadnya seakan-akan zahirnya bagus, Muhammad ini mengatakan qala haddatsana Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah? Mahmud. Cuman orang yang kalau enggak tahu kan, wah ini Abu Abdullah yang mana ini? Ya enggak? Nah, biar enggak nampak, ini namanya tadlis juga, namanya tadlis. Karena kalau dia sebutkan namanya qala haddatsana Mahmud, orang langsung tahu Mahmud itu dhaif. Faham belum? Jadi terkadang tadlis itu dengan cara apa?
disamarkan namanya tadi dengan identitas yang tidak dikenal misalkan. Allah musta'an. Kita lihat. Al-haditsul mudallas, ta'rifu definisinya. Al-mudallasu lughatan, mudallas secara bahasa adalah ismu maf'ulin min tadlis. Dallasa yudallisu, tadlisan, mudallis, mudallas. Paham ya? Mudallis pelakunya isim fa'il. Mudallas itu yang terjadi padanya tadlis. Tadlis perbuatannya. Nah, si fulan mentadlis. Paham ya? Sampai-sampai Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis, saking bencinya beliau mengatakan apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Kata beliau. Karena benci dengan tadlis, bahaya tadlis itu ya. Nah, sampai-sampai apa? At-tadlis akhul kadzib. Tadlis itu saudaranya dusta. Karena tadlis ini secara tidak langsung mengelabui orang itu ya. Nah, bilang katanya rumahnya masih bagus. Masih apa? Masih bagus, bangunan masih kuat. Sama dia ternyata sudah dipoles. Tembok-tembok yang lubang-lubang itu ditambal dengan tambalan-tambalan yang kira-kira apa? Nampaknya bagus gitu padahal sudah rusak. Nah, itu tadlis juga. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis Abu Bustam beliau mengatakan apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku bertadlis. Daripada aku melakukan apa? Tadlis. Ini menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum tahdiran yang sangat keras. Bukan berarti beliau berzina, bukan. Maksudnya itu kalaulah seandainya ada perzinaan itu jauh lebih baik daripada tadlis. Karena tadlis itu na'am barakallahu fikum membuat orang itu tersamarkan. Paham ya? Nampaknya sahih padahal dia dhaif. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat sini. Wa tadlis fil lughah, tadlis secara bahasa adalah kitmanu aibin fis sil'ah 'anil mushtari. Masyaallah. Ini. Tadlis secara bahasa adalah menyembunyikan cacat barang dari pelanggan, konsumen atau pembeli. Namanya tadlis. Jadi menyembunyikan cacat suatu barang dari pembeli atau konsumen. Contohnya antum jual motor, motornya ada rusaknya, ada cacatnya, antum bilang masih bagus, masih ori ini. Masih bagus, masih ori, masih mesinnya masih apa? Masih normal, semuanya masih bagus. Padahal ada apa? Ada cacatnya. Ditanya sama orang cacatnya ada enggak? Enggak ada cacatnya, enggak ada. Cacatnya cuma bekas itu ada katanya. Padahal apa? Padahal barusan apa? Mesinnya itu rusak, kemudian ini itu cuma dipoles sama dia itu loh. Dia enggak terang-terangan di situ. Paham ya? Atau dia jual jubah Haramain, keluaran Saudi tapi bekas. Dia ngomong, ini baru ini. Baru datang dari Saudi. Paham ya? Kalau baru mungkin baru datang mungkin, tapi baru enggak barangnya itu loh. Dia tadlis dia, biar orang merasa wah ini masih baru ini. Bilang aja bekas tapi masih bagus. Jujur. Bekas tapi masih bagus daripada dia ngomong baru tapi udah bekas. Paham ya? Itu namanya tadlis. Ini bagus sekali ini definisi secara bahasa ini. Kitmanu aibin fis sil'ah 'anil mushtari. Menyembunyikan cacat pada suatu barang dari pembeli atau konsumen. Jadi konsumen pembeli enggak tahu kalau itu barangnya cacat itu loh. Disembunyikan sama dia tadi itu. Nah, dia jual satu kerak, keranjang tomat. Kata dia ditanya sama pembelinya, ini bagus enggak? Bagus semuanya ini katanya. Padahal yang tengah-tengah itu busuk semua. Nah, ini tadlis yang seperti ini. Tadlis, yang busuk ditaruh tengah, yang pinggir-pinggir dikasih yang bagus-bagus. Nah, ini tadlis juga. Hati-hati ya. Naam, akhul kadzib, at-tadlisu akhul kadzib. Tadlis penyamaran itu merupakan apa? Naam barakallahu fikum saudaranya naam kedustaan. Wastilahan ini, secara istilah ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinu dhahiri. Masyaallah ini. Menyembunyikan cacat di dalam sanad dan memperindah dohirnya. Paham belum? Dohirnya sanadnya itu diperindah dengan cara tadlis tadi itu. Paham ya? Dia karena sanadnya itu ada cacatnya. Contohnya tadi si A ini mengambil dari si B. Si B ini muridnya dan muridnya dhaif. Paham ya? Karena ma'rufnya muridnya ini dengan nama, dia sebut dengan kunyah. Biar ini nampaknya bagus. Qala haddatsana Abu Abdullah. Kata si A ini, Abu Abdullah. Orang banyak bertanya siapa Abu Abdullah ini? Akhirnya kan orang, jangan-jangan Abu Abdullah yang thiqah. Ternyata setelah disebutkan namanya Abu Abdullah Mahmud ternyata. Nah, Mahmud ini dhaif. Kalau disebutkan haddatsana Mahmud orang tahu. Paham ya? Biar enggak tahu disebutkan dengan kunyah haddatsana Abu Abdullah. Paham belum ya? Nah, barakallahu fikum. Atau contoh yang lain.
Nah, barakallahu fiikum. Ada memang Mahmud, namanya Mahmud, cuman dia menggunakan lafaz Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah ya. Dia juga menyamarkan di situ haddatsana Abdullah. Abdullah siapa? Padahal Abdullah itu hamba Allah, maksudnya Mahmud itu, tapi dengan lafaz apa? Penyamaran tadi, haddatsana Abdullah. Abdullah siapa ini? Nah, ternyata yang diinginkan dia hamba Allah. Maksudnya Mahmud tadi itu. Nah, seperti ini juga termasuk tadlis. Jadi tadlis itu secara istilah adalah apa? Menyembunyikan cacat yang ada pada sanad dan memperindah dohirnya. Dohirnya diperbagus. Paham ya? Seakan-akan nampaknya Masya Allah semuanya istiqoh. Padahal ada situ apa? Ada yang dhaif. Contohnya A, B, C, D. A ini mengambil hadis dari melalui jalurnya si B. C istiqoh, D istiqoh. Cuman B ini dhaif. Biar enggak nampak, B ini digugurkan, dihilangkan. Langsung A bilang haddatsana C. Qala haddatsana D. Nampaknya apa sanadnya? Nampaknya istiqoh semua kan? Istiqoh semua. Nah, itu tadlis namanya. Kalaulah seandainya dia menyebutkan haddatsana B, akan nampak cacatnya. Wah, ini ada cacatnya. Nah, biar enggak nampak sama perawi yang mudallis tadi itu, disembunyikan. Digugurkan perawinya, enggak digugurkan gurunya, atau dia ketika mengambil hadis itu dia gugurkan biar enggak nampak. Nah, bahwasanya gurunya atau yang menyampaikan hadis kepada dia adalah perawi yang dhaif. Nah, Allahu musta'an. Aqsamuhu pembagiannya. Kesimpulannya dulu apa kesimpulannya masalah tadlis ini? Perawi yang mudallis, dikenal yang mudallis, diterima enggak periwayatannya? Atau ada rincian? Ewa. Idza sarraha fi mawdi'in akhar fa huwa maqbul. Kalau dia terang-terangan dengan sama' bisama haddatsana atau sami'tu di tempat yang lain, itu makbul diterima. Karena berarti dia menunjukkan benar-benar mendengar dan benar-benar dapat cerita dari gurunya. Paham ya? Dapat kabar dari gurunya. Tapi kalau terang-terangan dia cuman na barakallahu fikum tiba-tiba membuat tadlis, ya, enggak jelas, itu enggak diterima hukum asalnya. Sampai kita mengecek di tempat yang lain ada enggak? Itu seperti itu. Nah, kita lihat sini. Aqsamuhu pembagiannya, at-tadlisu 'ala qismain, tadlis terbagi menjadi dua. Tadlisu isnadin dan tadlisu syuyukh. Tadlis sanad dan tadlis syuyukh. Maksudnya apa? Kalau yang isnad ini tadi itu. Nah, barakallahu fikum, ada salah satu perawi yang dia buang di dalam sanadnya itu agar nampaknya sanadnya itu semuanya bagus, semuanya thiqah. Paham ya? Kalau tadlisu syuyukh, nah itu sanadnya bersambung, dohirnya bersambung. Cuman nama syekhnya diubah dengan identitas yang enggak dikenal, dengan nama yang tidak dikenal, sehingga tidak nampak siapa si fulan tersebut. Faham belum? Contohnya namanya terkenal dengan Mahmud, dia gunakan kunyah Abu Abdullah. Nah, orang kan bingung siapa Abu Abdullah ini? Haddatsana Abu Abdullah, orang bingung, ya enggak? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Tadlisu isnad yang pertama, tadlisu isnad. Ta'rifu definisinya. Huwa an yarwi ar-rawi 'amman laqiyahu aw 'asarahu wa lam yalqah syai'an lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'a minhu bi sighatin tahtamilu sama'. Perhatikan Bapak ini. Definisi tadlisu isnad, seorang perawi meriwayatkan dari orang yang dia pernah jumpa atau dari orang yang sezaman dengan dia tapi dia belum pernah jumpa. Dengan apa? Meriwayatkan sesuatu yang dia enggak pernah mendengar darinya. Paham belum? Contohnya sekarang, nah barakallahu fikum, antum siapa namanya antum? Isa. Isa dengan Ibrahim. Nah, Isa dan Ibrahim pernah jumpa enggak kira-kira? Pernah jumpa. Tapi apakah semua yang diucapkan nam Ibrahim itu antum mendengar? Enggak. Itu maksudnya. Pernah jumpa atau pernah sezaman tapi enggak pernah jumpa, dia menyampaikan hadis yang dia tidak pernah mendengar dari orang tadi itu. Faham belum? Contohnya sekarang gini barakallahu fikum. Saat itu ketika Syekh Muqbil bin Hadil Wadi masih hidup, kita atau kami di Indonesia, sezaman enggak berarti? Sezaman. Tapi anak pribadi belum pernah ketemu Syekh Muqbil. Anak langsung ngomong haddatsana Syekh Muqbil. Ngomong gitu. Apa yang antum pahami? Seakan-akan anak berjumpa, bertemu dengan langsung dari Syekh Muqbil. Nah, ini namanya tadlis. Paham belum? Namanya tadlis. Bagaimana solusi biar nampak jelas dan tidak tersamarkan? Ana harus ngasih takyid.
Paham ya? Sami'tu asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i yaqul fi syarit. Aku mendengar Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i berkata di dalam kaset. Berarti selesai. Ana di Indonesia pun bisa dengar kasetnya. Tapi kan ana enggak ketemu langsung. Tapi kalau ana ngomong misalkan sami'tu Syekh Muqbil yaqul, hidup sezaman Syekh Muqbil. Syekh Muqbil ketika masih hidup, ana juga masih hidup dan sezaman, tapi belum pernah jumpa Syekh Muqbil. Ana ngomong sami'tu. Sami'tu Syekh Muqbil yaqul, yang antum pahami apa? Ana berjumpa Syekh Muqbil, padahal enggak pernah jumpa. Nah, itu namanya tadlis. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Atau pernah jumpa, ana pernah jumpa Syekh Yahya misalkan. Sebagai muridnya, nah suatu ketika ana menyampaikan hadis ke orang. Sami'tu Syekh Yahya yaqul, padahal ana enggak dengar langsung, melalui jalurnya Isa. Paham ya misalkan. Nah, karena Isa murid ana, wah enggak enak, enggak mungkin ini enggak mungkin tak sebutkan ini. Nah, Isa ini jatuhkan, digugurkan itu langsung sami'tu Syekh Yahya yaqul. Nah, ini namanya tadlis. Kenapa tadlis? Seharusnya ana menukilkan dari Isa, haddatsana Isa. Qala anna Syekh Yahya yaqul gitu. Paham belum? Nah, itu namanya apa? Bertemu, berjumpa tapi enggak dengar langsung dari gurunya, melalui jalur si fulan. Nah, ini harus sebutkan. Si fulan ini harus disebutkan apakah thiqah atau dhaif sehingga nampak nanti. Paham belum? Ternyata tadlis itu bisa apa? Masuk dalam kategori terputus sanad ya, cuman tersembunyi, halus sekali. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, muhiman annahu sami'anhu. Terkesan, muhiman itu memberikan kesan, terkesan atau memberikan kesan bahwasanya seakan-akan dia mendengar darinya. Bisighatin tahtamilus sama', dengan barakallahu bentuk penyampaian yang mengandung makna sama'. Apa? Sami'tu haddatsana. Sami'tu haddatsana. Itu kan mengandung makna sama', seakan-akan dia dengar langsung dan dapat cerita, dapat hadis langsung dari gurunya. Faham belum ini? Jadi tadlis itu imma dia jumpa dengan gurunya tapi enggak meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya melalui jalur sepulan atau alan, imma dia hidup sezaman dengan barakallahu fikum guru tersebut dan dia tidak pernah berjumpa. Faham soal ini ya? Na'am. Tapi dia perawi ini meriwayatkan itu loh. Meriwayatkan dengan suatu hadis yang dia tidak mendengar dari gurunya. Faham maksudnya? Na'am. Anwa'uhu jenisnya. Yatafarra'u anhu arba'atu anwa'. Tercabang darinya 4 jenis. Perhatikan Bapak ya. Tercabang darinya 4 jenis, 4 macam. Tadlisu al-qat'i. Yang pertama adalah tadlisul qat', wa huwa an yadhkura ar-rawi syaikha fi majlis at-tahdits wa yasuqu haditsah duna dzikri ayyi sighatin litahdits. Ini tadlisul qat' itu adalah apa? Seorang perawi menyebutkan gurunya. Seorang perawi menyebutkan gurunya fi majlis at-tahdits, dalam majelis menyampaikan hadis. Di dalam menyampaikan hadis itu perawi menyebutkan gurunya. Paham ya? Menyebutkan gurunya. Wa yasuqu haditsah, dan dia menyebutkan hadisnya. Duna dzikri, tapi tanpa menyebutkan ayyi sighatin litahdits. Tanpa menyebutkan barakallahu fikum bentuk apapun di dalam menyampaikan hadis tersebut. Dia enggak mengatakan sami'tu wala haddatsana. Paham ya? Barakallahu fikum. Cuman ngomong Syekh berkata. Paham ya? Menyebutkan hadis seperti ini. Nah, itu kan ada ihtimal. Syekh berkata itu dia dengar langsung atau tidak itu loh. Paham ya? Atau melalui jalur si fulan. Paham ya? Berkata dalam kaset atau secara langsung dia dengar. Faham maksudnya nih? Jadi ini kan perlu dicek lagi seperti ini. Nah, misalnya contohnya kata beliau, kaqauli Sufyan ibn Uyainah al-Hilali rahimahullah al-Kufi. Naam. Az-Zuhri faqila lahu haddatsakum Az-Zuhri. Nah, di situ contohnya adalah seperti ucapan Sufyan ibn Uyainah al-Hilali al-Kufi. Nah, ucapan apa? Ngomong Az-Zuhri, faqila lahu, dikatakan kepadanya haddatsakum Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kalian Az-Zuhri. Faqala la. Nah, kemudian berkata la lam asma'hu min Az-Zuhri. Ya, nah, jadi Sufyan bin Uyainah mengatakan lam asma'hu min Az-Zuhri. Aku tidak pernah mendengar hadis tersebut dari Zuhri. Wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri. Tidak pula dari orang yang mendengar dari Az-Zuhri. Haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Ini. Yang menceritakan kepadaku adalah Abdur Razzaq
an Ma'mar an Zuhri. Faham maksudnya nih? Di sini kalau antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum, nah menyebutkan nama syekhnya di situ, menyebutkan hadisnya juga, tapi nah barakallahu fikum, tidak menyebut bentuk hadisnya. Paham ya? Enggak hadatsana wala sami'tu. Enggak hadatsana wala sami'tu, man qila lahu, dikatakan kepadanya atau yang semisalnya. Naam. Karena di situ kan setelah dikatakan telah menceritakan kepada kalian Az-Zuhri, qala la. Kata Sufyan bin Uyainah mengatakan la, lam asma'hu min Az-Zuhri, aku tidak pernah mendengar dari Az-Zuhri, wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri, dan tidak pula mendengar dari orang yang mendengar dari Az-Zuhri. Tapi yang menceritakan kepadaku adalah Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Yang berikutnya, tadlis as-sukut. Tadlisu as-sukut wa huwa an yadhkura ar-rawi sighata tahdits, sami'tu haddatsana, thumma yaskut, thumma yadhkuru syaikha, fayuhim annahu haddatsahu bihi. Masya Allah, ini tadlis sukut ini juga berbahaya juga. Yaitu seorang perawi menyebutkan bentuk tahdits, bentuk penyampaian hadis, sami'tu, haddatsana, langsung diam dia. Thumma yaskut, setelah itu diam. Sami'tu, diam. Setelah diam, thumma yadhkur syaikha, baru setelah itu menyebutkan apa? Syekhnya. Paham enggak? Sami'tu, diam. Syekh Mahmud yaqul. Belum. Sami itu ke siapa? Dia dengar dari siapa itu loh. Kok tiba-tiba Syekh Mahmud. Paham ya? Nah, diamnya di situ tanda tanya gitu loh. Kenapa dia enggak langsung sami itu Syekh Mahmud yaqul itu loh. Kan orang jelas kalau gitu berarti dia dengar dari Syekh Mahmud tadi itu. Tapi kalau teman sami itu diam, tiba-tiba langsung Syekh Mahmud yaqul. Apa yang terkesan, coba bayangkan. Yang terkesan kan fayuhim annahu haddatsahu bihi. Yang seperti itu memberikan kesan bahwasannya apa? Bahwasannya na barakallahu fikum, syekhnya ini menceritakan hadis itu dengannya. Paham ya? Nah barakallahu fikum, padahal apa? Padahal belum tentu, untuk mengelabui intinya. Nah, contohnya Anda bilang sami itu, aku mendengar, diam. Syekh fulan yaqul. Ini udah putus, ini sudah bukan sambungannya lagi. Cuman untuk mengelabui akan seakan-akan orang itu yang dengar, oh berarti dia mendengar dari Syekh fulan. Padahal diamnya ini tanda tanya gitu loh. Kenapa diam, enggak langsung sami itu Syekh fulan yaqul itu loh. Paham belum? Jarak antara sami itu kemudian menyebutkan Syekh yaqul itu kan tanda tanya, ada apa gitu loh. Paham belum ini maksudnya? Nah, itu namanya tadlis sukut. Itu bagian rinci aja nih ya. Misalnya kaqauli Umar bin Ali bin Atha bin Muqaddam al-Muqaddami al-Basri, sami'tu wa haddatsana, thumma yaskut sa'atan, kemudian setelah itu diam sesaat. Ya, contohnya ini seperti ucapan Umar bin Ali bin Atha bin Muqaddam al-Muqaddami al-Basri, beliau mengatakan sami'tu wa haddatsana, thumma yaskut sa'atan, kemudian dia diam sesaat. Thumma yaqul Hisham bin Urwah. Nah, ini. Kemudian setelah itu baru ngomong Hisham bin Urwah. Au Sulaiman al-A'mash. Nah, seperti itu. Nah, itu kan tanda tanya itu loh. Faham belum tanda tanyanya? Karena kan jumlahnya lain nanti. Kalau seandainya setelahnya itu maf'ul bih, bacanya apa? Mungkin mansub. Sami'tu asy-syaikha fulanan yaqul, ya enggak? Tapi sami'tu diam, Syekh fulanun yaqul, Syekh fulanun yaqul. Sudah mubtada lagi di situ. Faham belum? Terkesan seakan-akan dia itu benar-benar mendengar dari Syekh fulan, padahal Syekh fulan ini udah lain lagi pembahasannya itu loh. Paham maksudnya ya? Itu namanya terputus sanadnya dengan bentuk apa? Tadlis sukut tadi itu. Naam. Allahu musta'an. Tadlisul atfi sekarang. Tadlisul atfi wa huwa an yuhaddits ar-rawi an syaikhi bi sighatin musarrahatin bis sama'. Artinya apa? Kata beliau tadlis atfi itu adalah an yuhaddits ar-rawi, seorang perawi menyampaikan hadis an syaikhi, dari gurunya, bi sighatin musarrahatin bis sama'il hadis minhu, dengan bentuk penyampaian yang terang-terangan dia mendengar hadis darinya. Paham belum? Nah, jadi seorang perawi menyampaikan hadis dari syekhnya dengan bentuk penyampaian yang jelas gamblang yang dia itu mendengar hadis darinya. Tsumma ya'tifu 'ala syaikhi akhar. Kemudian dia mengikutkan, menggabungkan guru dia yang lain. Lam yasma'hu minhu. Yang dia itu enggak mendengar dari guru yang lain tersebut. Paham belum? Contohnya si A ini mendengar dari si B.
Dia enggak mendengar dari si C. B sama C ini gurunya si A. Paham ya? Dia ngomong haddatsana B. Wa C yaqul gitu. Paham ya? Padahal yang dia dengar itu dari si B, si C dia enggak mendengar itu loh. Cuman dia gabungkan, diatofkan itu loh. Paham belum? Sehingga tersamarkan seakan-akan dia dengar dari si B dan si C. Paham insyaallah nih ya? Isa? Ayo kita lihat lagi. Summa yasuqu haditsahuma, kemudian dia menyebutkan hadis keduanya. Fayuhim annahu sami'ahu minhuma. Maka terkesan yang seperti ini memberikan kesan bahwasanya dia itu mendengar dari keduanya. Padahal apa? Wa inna ma sami'ahu minal awal faqat, padahal dia mendengar dari guru yang pertama saja. Faham belum? Haddatsana B, itu gurunya. Dia memang mendengar dari si B. Langsung dia diatofkan. Wa C. Haddatsana B wa C. Telah menceritakan kepada kami B dan C. Nah, B-nya inilah yang dia mendengar dari si B, si C enggak mendengar dia. Diatofkan biar nampaknya mendengar juga dari apa? Dari keduanya. Mafhum soal ini? Mafhum antum? Antum mafhum? Mafhum? Ayo, na'am. Kita lihat sini. Misaluhu contohnya, kaqauli Husaim bin Bashir bin Abi Hazim bin Abi Khazim As-Sulami Al-Wasiti yauman li ashabi, seperti ucapan Husaim Al-Wasiti pada suatu hari kepada para sahabatnya, haddatsana Husain wa Mughiratu an Ibrahim. Nah, Mughirah ini diikutkan sama dia, sama Husaim tadi itu, padahal dia mendengarnya dari Husain. Paham belum? Haddatsana Husain wa Mughirah. Seakan-akan terkesan dia dengar juga dari Mughirah. Ewa. An Ibrahim falamma faragha, tatkala selesai, qala lahum, kemudian dia berkata kepada mereka, hal dallastu lakumul yaum? Faqalu la. Apakah aku membikin tadlis, membikin samar sanad ini untuk kalian pada hari ini? Qalu, mereka mengatakan la. Mereka mengatakan la, tidak katanya. Faqala lam asma' min Mughirah harfan mimma dzakartuhu. Aku tidak pernah mendengar dari Mughirah satu huruf pun dari apa yang aku sebutkan kepadanya. Innama qultu haddatsani Husain. Nah, wa Mughiratu ghairu masmu'in li, ini. Untuk mengelabui, tapi ini tujuannya hanya untuk menguji aja. Ya, tapi yang aku katakan adalah telah menceritakan kepadaku Husain, adapun Mughirah tidak apa? Aku tidak mendengar. Belum. Nah, tidak diperdengarkan hadis untukku. Faham belum? Ini cuma tujuannya menguji aja. Menguji apa? Jamaah saat itu. Para sahabatnya ditanya oleh siapa? Husaim ini. Haddatsana Husain wa Mughirah. Dia bertanya setelah itu selesai, dia bertanya kepada mereka, apakah aku telah bikin tadlis pada kalian? Kata mereka, enggak katanya. Qala, kemudian Husaim mengatakan, lam asma' min Mughirah harfan mimma dzakatuhu. Satu huruf pun dari yang kami sebutkan kepada kalian, aku enggak pernah mendengar dari Mughirah. Innama qultu, tapi yang aku ucapkan adalah haddatsani Husain. Telah menceritakan kepada kami Husain wa Mughirah ghairu masmu'in li. Sedangkan Mughirah aku tidak mendengar darinya. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Yang berikutnya tadlisu at-taswiyah. Tadlisu at-taswiyah huwa an yusqita ar-rawi dha'ifan baina thiqatain qad sami'a ahaduhuma min al-akhar. Ini sudah kita lewati juga contohnya. Wa yaj'ala sighatan tuhim sama'al awwal min al-akhar fa yusawwi al-isnad kullahu thiqat. Allahul musta'an. Ini sangat berbahaya tadlisu taswiyah ini. Seorang perawi menggugurkan, menghilangkan perawi yang lemah setelahnya, yang terletak antara dua perawi yang thiqah. Faham belum? Nah, contohnya gini. Yang mudah aja ya. A, B, C, D. A, B, C, D. A ini perawinya. B ini thiqah. C ini dhaif. D ini thiqah. Nah, C ini sekarang yang dhaif terletak di antara dua perawi yang thiqah. Dia gugurkan. A berkata haddatsana B. Qala haddatsana D. Lah C kenapa digugurkan? Karena dhaif. Paham belum? Itu surahnya seperti itu. Jadi perawi yang dhaif ini terletak di antara dua perawi yang thiqah, digugurkan, dihilangkan oleh perawi tadi itu biar nampaknya semuanya thiqah gitu loh. Faham insyaallah? Faham insyaallah? Ayo, na'am. Kita lihat.
an yusqita ar-rawi dha'ifan, yaitu seorang perawi menggugurkan, menghilangkan perawi yang dhaif baina thiqatain, yang terletak di antara dua perawi yang thiqah. Qad sami'a ahaduhuma 'anil minal akhar, padahal salah satu keduanya itu mendengar dari yang lainnya. Wa yaj'al sighatan, kemudian dia menjadikan suatu bentuk penyampaian hadis tuhim, yang memberikan kesan sama'al awal minal akhar, seakan-akan yang pertama itu dengar dari yang lain. Seakan-akan si B itu dengar langsung dari si D, padahal si B melalui jalur si C. Biar enggak nampak sama si A tadi, si C dibuang. Biar nampaknya B thiqah, D thiqah, thiqah. Paham soal ini? Itu gambarannya seperti itu. Kita lihat. Fayusawwil isnad kullahu thiqat. Akhirnya apa? Samalah sanad itu semuanya thiqah, padahal ada perawi dhaif yang dibuang. Paham belum? Lah kenapa dibuang? Karena kalau disebutkan akan nampak apa? Catatnya. Kalau nampak catatnya, bisa dicatat nanti dilihat sahih atau dhaif. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Jadi intinya itu perawi yang digugurkan itu dia itu perawi yang dhaif terletak di antara dua perawi yang thiqah itu loh. Kan akhirnya ngerusak apa? Ngerusak keadaan itu. Ngerusak apa? Sanad itu loh. Kalau sebutkan haddatsana thiqah, haddatsana dhaif, haddatsana thiqah, ngerusak enggak pemandangan? Rusak. Karena ngerusak itu dhaifnya dibuang, langsung haddatsana thiqah, qala haddatsana thiqah. Ya, akhirnya nampaknya kan perawinya apa? Thiqah semuanya. Sanadnya masyaallah, padahal ada yang dibuang di situ. Yang dibuang itu perawi yang dhaif tadi itu. Nah, mahum soal ini? Ya memang bagus ya definisinya seperti yang kita sebutkan tadi itu. Menyembunyikan penyakit yang ada dalam sanad, memperindah dohir sanadnya itu dengan cara membuang perawi tadi itu. Allahul musta'an. Nah, kita lihat wa fihi taghrirun syadid, di dalamnya ada penipuan yang sangat dahsyat. Penipuan yang sangat dahsyat. Lah kenapa? Nampaknya bagus. Paham belum? Nah, seperti itu. Kemudian jual rumahnya padahal lantainya udah lubang-lubang, sama dia tutup. Ditutup pakai apa? Gabus. Nah, akhirnya tutup, dicat, intinya dipoles gitu ya, nampaknya bagus. Padahal apa? Enggak lama kemudian rusak lagi. Paham ya? Jadi disembunyikan cacatnya, ditampakkan seakan-akan doanya bagus. Nah, itu namanya tadlis namanya. Ini juga sama. Nah, disembunyikan, dibuang perawi yang dhaif tadi itu biar nampaknya semuanya thiqah gitu loh. Allah musta'an. Wa huwa syarru anwa'it tadlis. Ini adalah sejelek-jelek jenis tadlisut taswiyah ini. Paham ya? Lebih baik jujur daripada dia bohong. Paham ya? Kalaupun dia guru kemudian ngambil dari muridnya enggak masalah, sebutkan muridnya, jalur muridnya tadi itu. Jangan gara-gara muridnya gengsi kemudian apa? Gara-gara gurunya gengsi akhirnya muridnya dijatuhkan. Enggak disebutkan. Ini nanti malah merusak nanti kalau ketahuan. Qala al-'Ala'i wa bil jumlah fa hadha an-naw' afhashu anwa'it tadlis mutlaqan wa syarruha. Secara global, jenis ini adalah jenis yang paling keji dalam masalah tadlis. Jenis apa? Jenis tadlis yang paling keji secara mutlak dan paling jeleknya. Tadlis itu apa? At-taswiyah. Antum panjang lebarnya jenis tadlis tadi itu yang paling antum fokuskan sekarang terakhir ini. Jenis tadlis yang paling parah, paling keji adalah tadlisut taswiyah. Selesai. Faham maksudnya ya? Kalau masih kesulitan untuk membedakannya. Naam. Wa mimman kana ma'rufan bihi, yang terkenal dari kalangan perawi yang suka mentadlis-tadlisut taswiyah adalah Al-Walid bin Muslim Al-Qurashi Abul Abbas. Ini terkenal tadlis ya, tadlis taswiyah, terkenal tadlis at-taswiyah. Naam. Disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Takrib bawah itu, cetakannya, catatan kaki bawah itu, qala anhu Al-Hafidz fi Takrib, thiqatun lakinnahu katsiru tadlis wa taswiyah. Dia itu thiqah, cuman dia itu banyak mentadlis dan taswiyah. Paham belum? Thiqahnya thiqah, cuman dia itu banyak apa? Membikin tadlis, tadlisnya tadlis taswiyah tadi itu. Kan sudah kita lewati, kalau dia misalkan mudallis tapi sarrah terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz sama' dan juga benar seperti itu, maka diterima. Maka diterima. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat atas lagi. Wa Baqiyah bin Walid Al-Kala'i. Ini juga Baqiyah bin Walid Al-Kala'i juga ma'ruf dengan tadlis. Berkata Al-Hafidz di bawah itu dalam catatan kaki di dalam Takrib, sadukun katsirut tadlis anid du'afa. Dia aslinya suka berbuat jujur, benar. Cuman kebanyakannya dia tadlis. Mentadlis dari orang-orang dhaif. Maksudnya bagaimana?
perawi-perawi yang dhaif yang dia melalui jalurnya sama dia tadlis, dibuang perawi yang dhaif tadi. Biar nampaknya apa? Thiqah semuanya. Ini Baqiyah bin Walid. Dua ini ma'ruf ya, kalau antum jumpai dalam artikel tulisan seringnya yang jadikan contoh ini. Al-Walid bin Muslim Al-Qurasyi ini, Naam Abdul Abbas dan juga Baqiyah bin Walid. Naam. Mudallisan. Naam. Allahu musta'an. Antum lihat itu gambarannya globalnya itu, mudallis mengatakan haddatsana, thiqah. Naam. Kemudian apa? Naam, kemudian an thiqah. Kalau diputarkan haddatsana thiqah. Qala haddatsana dhaif. Qala haddatsana thiqah. Nah, seperti itu langsung apa? Langsung dia mengatakan haddatsana thiqah. Qala haddatsana thiqah. Dhaifnya dibuang. Dhaifnya itu dibuang. Paham ya? Atau langsung dia mengatakan haddatsana thiqah an thiqah. Haddatsana thiqah an thiqah. Telah menceritakan kepada kami orang perawi yang thiqah dari orang perawi yang thiqah. Yang dhaif digugurkan sama dia. Paham belum? Yang dhaif yang tengah itu kan tengah itu kan dhaif itu ya. Gambaran itu digambar itu kan tengah dhaif itu. Terletak di antara dua perawi yang thiqah itu. Terletak di antara dua perawi yang thiqah ini digugurkan. Allah musta'an. Tadlisul isnad, tadlisul qat'in, tadlisul suqutin, tadlisul atfin, tadlisul taswiyah. Yang paling parah tadi tadlis apa tadi? Tadlisul taswiyah. Adapun tadlisul syuyukh insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.